Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan Ibu Noven di pembelajaran matematika untuk kelas 7. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi berikutnya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Dan mari kita bersama-sama untuk menyimak pemaparan video berikut ini. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Kesempatan ini kita akan melanjutkan materi tentang faktorisasi bentuk aljabar. Nah, di sini kita akan membahas hukum distributif dan selisih kuadrat sempurna. Nah, yang pertama adalah faktorisasi dengan hukum distributif. Ya, faktorisasi berasal dari kata faktor ya. Artinya memfaktorisasi bentuk aljabar sama halnya dengan melakukan perkalian distributif. Karena kita sudah membicarakan hukum distributif, ya kita klik lagi perkalian distributif. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah hasil dari perkalian distributif. 12A ditambah 20B. Kok bisa disebut perkalian distributif, Noven? Bagaimana itu? Nah, kita lihat lagi di sini ada 4 kali 3A ditambah 5B. Nah, kalau kita ketemu dengan soal seperti ini, maka kita pasti mengalihkannya dengan cara pelangi ya. 4 kali 3A ditambah 4 kali 5B, hasilnya 12A ditambah 20B. 4 kita distribusikan ke 3A dan 5B. Nah, ini dinamakan dengan perkalian distributif. Nah, faktorisasi berarti kebalikannya. Dari hasil perkalian kita ubah ke faktor-faktornya. Nah, di sini ada 4 sebagai faktor yang sama dari 12 dan 20 atau FPT dari 12 dan 20. Sehingga 4 bisa kita keluarkan sehingga sama dengan 4 kali sisanya apa? Dalam kurung 12A dibagi 4 3A ditambah 20B dibagi 4 sisa 5B, sehingga dari 12A ditambah 20B menghasilkan faktorisasi 4 kali dalam kurung 3A tambah 5B. Nah, penjumlahan suku-suku dapat dinyatakan menjadi bentuk perkalian faktor-faktor jika suku-suku dalam bentuk penjumlahan memiliki faktor yang sama, yang dari 12 sampai ada memiliki FB, ya, atau memiliki faktor yang sama. Dari 12 dan 20 punya faktor yang sama yaitu 4 dan yang besar, tidak ada lagi yang lebih besar lagi, maka 4 kita keluarkan sehingga menjadi 4 kali 3A tambah 5B. Untuk lebih. Nah, ada beberapa cara memfaktorisasi tergantung bentuk aljabarnya. Nah, ini yang pertama nih. Yang pertama ada 56B ditambah 72. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah memahami kombinasi bentuk aljabarnya. Nah, di sini ada 56B ditambah 72, artinya 56 kali B ditambah 72. Lalu tentukan setiap faktor pembentuk suku aljabar. Nah, 56 dan 72 seperti yang Noven tadi katakan, kita perlu FPB dari 56 dan 72. Bilangan apa yang bisa membagi 56 dan 72? Dan bilangan itu adalah terbesar yang sama-sama bisa membagi 56 dan 72. Maka itu adalah 8. Sehingga kita ubah bentuknya menjadi 56 itu kan 8 kali 7, berarti 56P 8 kali 7P. Sedangkan 72 adalah 8 kali 9. Kemudian identifikasi faktor yang sama. Nah, di sini ada 8 dan 8 ya. Kemudian pisahkan faktor yang sama dan tuliskan di depan, sedangkan sisanya tuliskan di dalam tanda kurung sehingga menjadi 8. Kita keluarkan 8 dengan kurung sisanya 7B ditambah 9 ya. Karena 8 sudah keluarkan, tinggal sisa 7B dan 9. Maka menjadi 8 kali 7B tambah 9, artinya 8 dalam kurung 7B tambah 9. Nah, ini sudah menjadi bentuk faktorisasi aljabar. Ingat, yang di luar ini 8 adalah FPB, faktor yang terbesar. Dari apa? Dari tadi yang koefisiennya yaitu 56 dan 72. Oke, kita lihat contoh latihan 6 halaman 140 buku rumu 1A ya, buku paket 1A. Nah, sekarang ada nomor 1 12A ditambah 18 ini untuk memfaktorkan 12A dengan 18. Kemudian variabelnya A dengan tidak punya variabel. Nanti variabelnya tidak perlu difaktorkan, hanya koefisiennya. Nah, 12 dengan 18. Kita sama-sama bagi dengan 6 ya. Sama-sama bagi dengan 6. Oh iya, ternyata 12 itu punya faktor 6 dan 12 juga punya faktor 6. FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Sehingga 12 menjadi 6 kali 2 kali A, karena 12A ditambah 18 itu 6 kali 3. Maka sama dengan di sini ada faktor yang sama yaitu 6 dan 6. Maka yang sama kita keluarkan menjadi 6 kurung 2A ditambah 3. Sisanya kita tuliskan di dalam kurung. Nah, ini adalah faktorisasi dari 12A ditambah 18. Oke. Nah, berikutnya nomor 2, 20A ditambah 8AB. 20 dengan 8 bisa sama-sama dibagi dengan 4. Ya, betul. Nah, berarti maka di sini 4 kali 5 kali A ditambah dengan 4 kali 2 kali A kali B. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat faktor yang sama. Ada 4, di sini juga ada 4. Lalu di sini ada A, di sini juga ada A. Nah, maka menjadi sama dengan 4-nya kita keluarkan. Yang sama juga A-nya, berarti kita keluarkan, sisanya kita taruh di dalam kurung. 5 ditambah 2B. Karena di sini sisa 5, di sini sisa 2 dan B. Maka 5 tambah 2B. Jadi hasilnya 20A ditambah 8B. Faktornya adalah, faktorisasinya adalah 4A
kali 5A tambah 2B. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya contoh pertama, 10A pangkat 4 dikurang 15A pangkat 6. Nah, ini contoh berikutnya ya. Pahami kombinasi bentuk aljabarnya. 10A pangkat 4 berarti 10 kali A pangkat 4 dikurang 15A kali 15 kali A pangkat 6. Nah, tentukan setiap faktor pembentuk suku aljabarnya. Berarti 10 dengan 15 kita sama-sama bisa bagi dengan 5. Maka 5 kali 2 kali A pangkat 4 itu kan ada 4 ya, hanya berarti A kali A kali A kali A kurang 15 itu 5 kali 3 dikalikan A pangkat 6 berarti A kali A kali A kali A kali A kali 6. Kemudian identifikasi faktor yang sama. Nah, faktor yang sama adalah 5 ya, ada bilangan 5 dengan 5. Kemudian A ada 4, di sini juga A ada 4. Kemudian misalkan faktor yang sama dan tuliskan di depan, misalkan sisanya tuliskan di dalam tanda kurung. Sehingga menjadi ya 5, yang 5 tadi yang sama dengan A pangkat 4 sama, maka tuliskan A pangkat 4, nggak usah tulis A, tapi langsung A pangkat 4. Kalikan dalam kurung, sisanya apa? 2 dan 3A kuadrat. Nah, di sini sisa A-nya ada 2, berarti 2 kurang 3A kuadrat. Sudah menjadi bentuk aljabar. Faktorisasi aljabar. Jadi faktorisasi aljabar dari 10A pangkat 4 dikurang 12A pangkat 6 adalah 5A pangkat 4 kali 2 dikurang 3A kuadrat. Oke, kita coba untuk mengerjakan latihan 6 halaman 140. Ya, nomor 3, 4, dan 5. Nomor 3, 7A pangkat 3 dikurang 21A kuadrat. Di sini ada 7 dan 21. Nah, berarti kita sama-sama bisa bagi 7 ya. 7, jadi 7 kali 1 ya, berarti 7A kali pangkat 3, 7 kali A pangkat 3 dikurang 7 kali 21 adalah kali 3 ya. 7 kali 3 A pangkat 2 sama dengan 7. Karena ini pangkatnya kecil ya kan, berarti ini A pangkat 3 bisa jadikan A kuadrat kali A ya kan, sama-sama ini 3 artinya dikurang 7 kali 3 A pangkat 2. Nah, sekarang kita lihat faktor yang sama adalah 7 dengan 7, kemudian A kuadrat dengan A kuadrat, sehingga 7 dan A kuadrat kita keluarkan kali sisanya A dan 3, berarti A dikurang 3 gitu ya. Oke, seperti ini. Jadi faktorisasi dari 7A pangkat 3 dikurang 21A kuadrat adalah 7A kuadrat kali A dikurang 3. Oke, sekarang nomor 4. Nomor 4, A pangkat 5 dikurang A pangkat 2. A pangkat 3 berarti A pangkat 2 kali A pangkat 3 ya. Kemudian dikurang A pangkat 2. Berarti A pangkat yang sama adalah A pangkat 2 dengan A pangkat 2. Sehingga menjadi sama dengan A pangkat 2 kita keluarkan. Sisanya adalah A pangkat 3 dan negatif. Nah, ini koefisiennya 1, berarti A pangkat 3 dikurang 1. Selesai. Jadi faktorisasi dari A pangkat 5 dikurang A pangkat 2 adalah A kuadrat kali A pangkat 3 dikurang 1. Lanjut, nomor 5. 15A pangkat 6 ditambah 10A pangkat 4. Berarti bagaimana? Sama-sama bisa dibagi 5 ya. Berarti 5 kali 3 kali A pangkat 6 ditambah 5 kali 2 kali A pangkat 4. Nah, di sini A-nya pangkat 4. Berarti ini diubah ke A pangkat 4 kali A pangkat 2. Berarti 5 kali 3 menjadi faktornya A pangkat 4 kali A pangkat 2 ya. Ditambah 5 kali 2 A pangkat 4. Sama dengan yang sama adalah 5 dengan 5. Lalu variabelnya A pangkat 4 dengan A pangkat 4. Maka sama dengan 5 kali A pangkat 4 dalam kurung 3 dan A kuadrat, berarti 3A kuadrat ditambah 2 ya, sisa di belakang 2. Berarti faktorisasi dari 15A pangkat 6 ditambah 10A pangkat 4 adalah 5A pangkat 4 kali dalam kurung 3A kuadrat tambah 2. Nah, contoh berikutnya, jika kita menjumpai soal seperti ini, 2X dalam kurung X tambah Y ditambah 3Y dalam kurung X tambah Y. Nah, yang pertama, pahami kombinasi bentuk aljabarnya, berarti 2X kali X tambah Y ditambah 3Y kali X tambah Y. Jadi kalau misalnya ada bilang seperti ini, tidak ada penghubungnya, ini artinya kali ya. Di sini 2X langsung nempel ke dalam kurung, nempelnya ke dalam kurung, berarti ini artinya perkalian ya. Nah, kemudian tentukan setiap faktor pembentuk suku aljabar. Setiap faktor pembentuk suku aljabarnya adalah, coba perhatikan di sini, identifikasi faktor yang sama. Nah, ini nih 2X, X plus Y plus 3Y, X plus Y. Oh, ternyata ini sama. X plus Y, ini juga X plus Y. Nah, ini merupakan faktor pembentuk suku aljabar yang sama. Berarti kemudian setelah diidentifikasi faktor yang sama, pisahkan faktor yang sama dan tuliskan di depan, masih tuliskan di dalam tanda kurung. Berarti yang sama X plus Y taruh di depan, kemudian sisanya 2X ditambah 3Y kita tuliskan dalam kurung di belakang. Maka sudah menjadi bentuk faktorisasi aljabar, yaitu X tambah Y ditambah dikalikan 2X tambah 3Y. Kita coba mengerjakan latihan 6 halaman 140 nomor 11. Nah, yang ini berarti yang sama adalah B plus C dan B plus C ya. Maka kita tuliskan yang sama.
B tambah C, lalu kita kalikan dengan sisanya A ditambah 4. Atau ini boleh juga ditulis dengan dibalik ini ke sini boleh. Ini sama dengan A ditambah 4 kali B ditambah C, asalkan pasangannya tetap sama. Nah, sekarang berikutnya nomor 12. Yang sama adalah M min N. Di sini juga ada M min N. Berarti M min N kali A min B, sisanya A dan min B, nanti kali A min B, atau ditulis juga boleh dengan A min B kali M min N, sesuai urutan abjad ya. AB lebih dulu dari MN. Kemudian 2A, A kurang B, dikurang B, A kurang B, ini sama dengan ini, maka A kurang B dikeluarkan, dikalikan dengan A min B. Nah, kalau misalnya di pilihan ganda ini nggak ada, mungkin tukar ya, 2A dikurang B kali A. Oke, selesai untuk yang seperti ini, cukup mudah ya. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Jika ada bentuk 18A pangkat 3B pangkat 2 ditambah 24A kuadrat B pangkat 4 dikurang 27A pangkat 3B pangkat 3. Nah, yang pertama kita lakukan adalah seperti biasa memahami kombinasi bentuk bicaranya. 18A pangkat 3B kuadrat berarti 18 kali A pangkat 3 kali B pangkat 2 ditambah 24 kali A pangkat 2 kali B pangkat 4 dikurang 27 kali A pangkat 3. Tentukan setiap faktor membentuk suku aljabar. Nah, di sini jika kombinasi variabel merupakan bentuk perpangkatan, maka pisahkan faktor-faktornya mengikuti pangkat yang paling terkecil, sama seperti yang tadi ya. Pangkat yang terkecil di sini ada B kuadrat dan A kuadrat, karena variabelnya hanya ada A dan B gurunya. Menjadi yang kecil adalah di B pangkat 2 dan A pangkat 2. Sehingga 18 itu adalah 3 kali 6. Nah, A pangkat 3 kita harus mengikuti yang kecil, A pangkat 2 berarti A pangkat 3 dijadikan A kuadrat kali A kali B kuadrat ditambah 24, jadi 3 kali 8 ya 18, 24 dan 27 sama-sama faktor FEB-nya adalah 3. Sama-sama bisa dibagi 3, berarti 3 kali 6 A kuadrat kali A B pangkat 2, 24 jadi 3 kali 8 A kuadrat kali B pangkat 2 kali B pangkat 2, karena tadi yang kita pakai B pangkat 2 maka B pangkat 2 jadi B pangkat 2 kali B pangkat 2 dikurang 27 menjadi 3 kali 9 A pangkat 2 menjadi A kuadrat dikali A, kemudian B pangkat 2 menjadi B kuadrat kali B. Sehingga identifikasi faktor yang sama sekarang. Nah, sekarang ada 3 yang sama ya kan, 3 di sini 2 rendra. Kemudian A pangkat 2 di setiap sukunya ada, ditandai dengan warna biru, dan B pangkat 2 di setiap sukunya ada, ditandai dengan warna ungu. Kemudian pisahkan faktor yang sama dan tuliskan di depan, sedangkan sisanya tuliskan di dalam kurung dulu. Maka menjadi yang sama adalah 3A kuadrat B kuadrat dalam kurung 6A B kuadrat, di sini sisanya 3A udah ditulis, A kuadrat dan tulis, B kuadrat ditulis, dengan sisanya 6 dan A. Berarti 6A. Kemudian 3 sudah ditulis, sisa 8, A kuadrat sudah ditulis, B kuadrat sudah ditulis, dan sisanya B kuadrat. Berarti 8B kuadrat dikurang 3-nya udah ditulis, A kuadrat udah, B kuadrat udah, sisanya 9 dikurang 9AB. Jadi hasilnya adalah, bentuk faktorisasinya adalah 3A kuadrat B kuadrat kali dalam kurung 6A tambah 8B kuadrat dikurang 9. Nah, contohnya ada di latihan 6 halaman 140. Ya. 16 dengan 24 sama-sama bisa dibagi dengan 8 ya. Oke, berarti 16 menjadi 8 kali 2 X kuadrat Y. Nah, di sini ada dikurang 24 itu bisa menjadi 8 kali 3 XY kuadrat. Sekarang yang variabelnya pangkatnya paling kecil yang ini atau yang ini? Ya, yang X ya, berarti kita patokannya pakai yang X. Nah, terus Y-nya, Y dengan Y kuadrat yang kecil adalah Y. Kita pakai X dan Y, sehingga 8 kali 2 kali X kali X kali Y dikurang, karena X kuadrat harus jadi X kan, jadi X kali X, kemudian 8 kali 3 kali X kali Y kali Y gitu ya, sehingga menjadi sama dengan 8, yang sama adalah 8, kemudian X dengan X di sini, Y dengan Y di sini. Nah, berarti 8 XY dalam kurung sisanya 2 dengan X, 2X dikurang saya 3 dengan Y berarti 3Y. Nah, ini faktorisasinya adalah 8XY kali 2X min 3Y. Nah, sekarang nomor 8, 21 dan 14 sama-sama bisa dibagi dengan 7 ya. Oke, betul. Berarti 7 kali 3A. Nah, A dengan A tetap ya, apakah 1 yang dipakai X kuadrat dengan X pangkat 3 berarti yang dipakai X kuadrat. Y pangkat 4, Y pangkat 2 berarti dipakai Y pangkat 2. Nah, menjadi 3A kali X kuadrat kali Y pangkat 2 kali Y pangkat 2 dikurang 14 itu 7 kali 2 kali A kali X pangkat 2 kali X kali Y pangkat 3. Sehingga menjadi yang sama adalah 7 dengan 7, A dengan A, X kuadrat dengan X kuadrat, Y kuadrat dengan Y kuadrat. Nah, berarti menjadi 7 kemudian A
X kuadrat Y kuadrat dalam kurung sisanya 3, ini Y kuadrat, berarti 3Y kuadrat dikurang sisanya 2 dan X, oke, berarti 2X. Nah, berarti faktorisasinya adalah 7AX kuadrat Y kuadrat kali 3Y kuadrat min 2X. Berikutnya 12A kuadrat X pangkat 3 Y pangkat 5 tambah 16A pangkat 5 X pangkat Y kuadrat. Berarti 12 dan 16 sama-sama bisa dibagi 4 ya. Maka menjadi 4 kali 3. Nah, A-nya adalah yang terkecil A kuadrat, berarti A kuadrat kali X-nya yang terkecil X pangkat 3, Y-nya terkecil Y pangkat 2, berarti Y pangkat 2 kali Y pangkat 3 ditambah 4 kali 4 kali A pangkat 2 kali A pangkat 3 karena 5 ya, kemudian kali X pangkat 3 X kali X ya, karena X pangkat 4 dan Y pangkat 2, sehingga menjadi yang sama adalah 4 dan 4. Lalu A kuadrat dengan A kuadrat, X pangkat 3 dengan X pangkat 3, X pangkat 3 di belakangnya ya. Oke, X pangkat 3 dengan X pangkat 3, kemudian Y pangkat 2 dengan Y pangkat 2. Maka menjadi 4 kali A kuadrat kali X pangkat 3 Y kuadrat dalam kurung sisanya 3 dan Y pangkat 3, berarti 3 Y pangkat 3 ditambah 4, sisa 4 dan A pangkat 3 X, berarti A pangkat 3 kali X. Ya, hasilnya adalah 4A kuadrat X pangkat 3 Y kuadrat kali dalam kurung 3Y pangkat 3 tambah A pangkat 3 X. Oke, sampai sini jelas ya. Ada lagi satu bentuk berikutnya untuk ini, yaitu PQ min PX dikurang QX tambah X kuadrat. Pahami kombinasinya, yaitu P kali Q dikurang P kali X dikurang Q kali X tambah X kali X. Nah, tentukan setiap faktor bentuk suku aljabarnya. Jika kombinasi variabel pada suku-suku aljabar berbeda atau tidak ada yang sama, maka faktornya dua suku pertama kemudian dua suku terakhir. Nah, tergantung suku mana yang memuat variabel yang sama. Nah, berarti di sini ada P dan P itu dengan X dan X. Kemudian identifikasi faktor yang sama, keluarkan ya kan, P yang kurang X ya, menjadi P dalam kurung Q kurang X dikurang X Q kurang X, jadi Q kurang X yang sama kita jadikan satu ya, ini dengan ini kan sama, maka Q kurang X kali P kurang X ya, seperti yang tadi pernah kita kerjakan. Sudah menjadi bentuk aljabar, faktorisasi aljabar yaitu Q kurang X kali P kurang X atau dibalik oleh P kurang X kali Q. Nah, ini contoh latihannya adalah 140 AX plus AY tambah BX plus BY. Nah, ini kita yang sama apa? A dengan A di sini sama-sama B dengan B, berarti A boleh dikeluarkan jadi X ditambah Y sisanya ya kan, ditambah B sama kita keluarkan X tambah Y. Nah, yang sama kita jadikan 1 X plus Y di depan, kemudian ditambah dikalikan, ditambah ya, tapi dikalikan dengan sisanya. Nah, sisanya adalah A dan plus B, berarti A plus B. Jadi faktorisasinya adalah X tambah Y kali A tambah B. Kemudian yang 26 di sini ada A, di sini ada A, berarti menjadi A kali A dikurang X, ya kan? Ditambah di sini yang sama adalah Y dengan Y, berarti Y kali A kurang X sama dengan yang sama adalah ini dengan ini, berarti A kurang X kali A ditambah. Oke, gitu. Baik, kita lanjutkan nanti untuk faktorisasi selisih kuadrat sempurna. Baik, terima kasih untuk perhatiannya dan selamat mengerjakan tugas supaya kamu lebih lancar untuk mengerjakan faktorisasi dengan hukum distributif. Berkati.